kita masuk ke soal terakhir yang juga terakhir di materi The Monetary System, ya, yaitu soal nomor 75. Yang ditanya adalah jika rasio cadangan 5% dan bank menerima setoran baru $500, maka bank ini apa? Ya, kalau misalnya rasio cadangan itu reserve requirement ya. Kalau reserve requirement 5%, berarti artinya apa? Setoran baru ini bisa dibilang sebagai tambahan liability. Nah, kalau tadi pakai model yang paling sederhana, anggap aja $500 masuk semua ke deposit. Nah, tapi 5% depo berarti kan total aset sama dengan total liability. Dengan asumsi owner equity nggak ada ya. Kan aset sama dengan liability tambah owner equity. Kalau owner equity nggak ada, berarti aset sama dengan liability. Nah, berarti logikanya bank menerima setoran baru, berarti $500 ini masuk ke deposit. Nah, deposit ini masuk ke liability. Berarti total liability-nya $500. Nah, karena total liability sama dengan total aset, maka total aset adalah $500. Nah, di model yang paling sederhana, aset itu dibagi jadi dua, yaitu reserves dan juga loan. Nah, kalau rasio cadang 5%, artinya reserve-nya itu sebesar $25. Nah, sebenarnya gini teman-teman, kenyataannya kebijakannya itu cadangan minimum ya. Tapi kenyataannya bisa saja cadangan idealnya ya cadangan minimum 5%, ya bank cadangannya juga 5%, tapi kehidupan nyata bisa saja lebih atau kurang gitu ya. Nah, kita asumsikan nggak ada kondisi itu. Nah, artinya reserve-nya itu $25. Berarti jawaban yang benar adalah akan melihat total cadangannya meningkat $25, yang B. Ya. Salah kalau dibilang menabung cadangan sebesar $500, karena $500 itu total aset. Nah, aset digunakan untuk reserve dan loan. Nah, tetapi kenapa? Kan cadangan itu reserve ya. Nah, tapi opsi C ini kan kayaknya benar ya. Akan dapat membuat pinjaman baru sebesar 475. Nah, mengapa opsi C itu salah? Bukankah kalau kita pakai model yang paling sederhana, total aset itu kan terdiri dari reserve dan loan ya. Kalau seandainya total aset $500, reserve-nya $25, berarti kan benar dong, loan-nya itu $475. Nah, mengapa opsi C salah? Mengapa opsi C tidak dipilih? Karena kita sudah belajar di model yang paling realistik, di mana aset terdiri dari reserve, loans, dan security. Maka bisa jadi kita udah tahu total aset pasti $500. Tapi bisa saja asetnya itu bukan hanya reserves, loans, tapi juga bisa ada unsur apa? Unsur lainnya, yaitu unsur securities. Ini yang harus diperhitungkan teman-teman. Yang jelas ketika reserve rasionya 5%, sudah pasti reserve-nya itu 5% dari 500, yaitu sebesar $25. Nah, memang total asetnya bakal 500. Nah, tetapi bukan berarti $475 ini harus untuk loans. Bisa saja 475 ini untuk loans dan juga untuk security. Ya, disitulah letak kesalahannya, karena $475 tidak harus untuk masuk ke pinjaman, tapi bisa juga masuk ke security. Ya, itu yang membuat alasannya salah ya. Tidak selalu 100% dari sisa yang tidak di reserve itu digunakan untuk pinjaman, tapi bisa juga untuk security. Dan karena itu sudah ditunjukkan di model T-account yang lebih realistis. Oke, sekian dari penjelasan saya. Saya rasa penjelasannya cukup jelas. Semoga seluruh soal yang sudah dibahas membantu teman-teman lebih mengerti dan lebih terbiasa mengerjakan soal. Oke, terima kasih atas perhatiannya.